Hai sahabat Pujian Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku akan kembali update mengenai technical analysis dari koin Ripple atau XRP. Buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua, khususnya sahabat Pujian Rupiah yang sudah support channel ini hingga berkembang sejauh ini, dan juga aku berencana untuk membuatkan satu grup Telegram buat sahabat pejuang rupiah apabila channel ini telah mencapai 1000 subscriber. Tentunya grup ini aku buatkan gratis seumur hidup buat sahabat pejuang rupiah. Tanpa membuang waktu teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan coin market cap. Hari ini pertanggal 9 Desember 2021 terlihat market kripto mengalami penguatan sekitar 1,22%. Dimana kita bisa lihat teman-teman, Bitcoin hari ini masih dalam posisi koreksi, akan tetapi untuk Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple, Luna, Dogecoin, Avalanche, dan Shiba Inu di sini mengalami penguatan minimal di 24 jam terakhirnya. Kita mendapatkan rebound yang lumayan. Apalagi kalau misalkan kita lihat Binance Coin di sini mendapatkan sekitar 4,90% teman-teman. Oke, bagaimanakah dengan Ripple? Saat ini Ripple masih dalam posisi peringkat 8 coin market cap. Harganya saat ini bisa dilihat sekitar Rp12.290 teman-teman. Di 24 jam terakhir mengalami peningkatan sekitar 4,61%, akan tetapi di 7 hari terakhir masih dalam posisi koreksi sekitar 13,88%. Kita akan langsung saja melihat technical analysis dari Ripple. Di sini aku kembali menggunakan chart Indodax teman-teman untuk melihat harga rupiahnya. Di sini aku gunakan time frame 1 hari untuk melihat pergerakan dari Ripple. Aku sudah tarik 2 garis, yaitu garis resisten dan juga garis support untuk Ripple saat ini. Bisa kita lihat secara garis besar kita saat ini membentuk pola yang namanya symmetrical triangle teman-teman ya. Jadi dalam pola symmetrical triangle yang sangat besar ini tentunya ada dua kemungkinan untuk Ripple. Kemungkinannya itu teman-teman, yang pertama adalah kita bisa melihat Ripple breakout dari resistance yang terbentuk dari pola symmetrical triangle-nya, atau kita bisa breakdown dari support pola symmetrical triangle. Masih ada dua kemungkinan teman-teman ya. Jadi kita akan langsung bahas saja satu persatu mengenai potensi dari Ripple ya. Di sini aku coba tarik teman-teman Fibonacci retracement dari harga terakhir koreksi hingga penguatannya. Oke. Di sini aku tarik Fibonacci retracement dari terakhir koreksi pada bulan Juni dan juga penguatan yang terjadi pada bulan September. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat teman-teman beberapa kali kita menyentuh area resistennya teman-teman ya. Yang pertama itu kita mencapai resisten di penguatan terakhir di tanggal 14 April dan juga kita menyentuh kembali pada tanggal 6 September, dan kita bisa lihat teman-teman bahwasanya Ripple sangat-sangat bagus untuk pergerakannya, di mana kita mendapatkan breakout teman-teman pada resisten dari pola symmetrical triangle-nya. Ini terjadi pada tanggal 3 November dan kita sempat retest untuk 3 harinya teman-teman di candle merah ya. Nah, aku besarkan dulu. Di candle merah 3 ini kita sebenarnya retest untuk resistennya yang sudah dijebol. Nah, di sini kita terlihat kuat dan kita bisa melihat Ripple kembali menguat teman-teman di hari berikutnya. Akan tetapi sangat disayangkan karena Bitcoinnya saat itu mengalami crash ya, juga bisa dikatakan koreksi untuk Bitcoin di sini ya. Bitcoin koreksi dan ini juga berdampak kepada Ripple teman-teman, dan Ripple juga mengikuti pergerakan dari Bitcoinnya. Setelah kita breakout, sangat disayangkan kita kembali ke dalam pola symmetrical triangle yang sangat besar ini teman-teman. Bahkan bisa kita lihat ya, kita menyentuh area supportnya lagi teman-teman ya. Support pertama itu yang terjadi pada tanggal 29 Desember teman-teman 2020. Yang kedua kita menyentuh kembali di tanggal kurang lebih sekitar 20 Juli 2020, dan yang terakhir kita menyentuh kembali saat kita mengalami crash atau koreksi pada tanggal 4 Desember. Dan saat ini kita masih dalam posisi atau berada di tengah-tengah dari pola symmetrical triangle-nya. Kita akan analisa teman-teman ya. Aku hapus dulu. Di sini kita sudah tarik Fibonacci retracement. Nah, kalau misalkan kita lihat teman-teman ya,
Saat ini kita berada tepat sekali di area support sebelumnya teman-teman ya, yang sempat kita breakdown atau support di Fibonacci 0.6 atau di kisaran harga kurang lebih 12.300-an, di mana di sini sempat kita tertahan pada tanggal 20 September dan juga pada tanggal 29 September. Saat ini kita masih dalam posisi atau berada di bawah sedikit dari area support tersebut. Dengan kata lain, kalau misalkan kita lihat teman-teman yang di close candle hariannya, kita berada di atas sedikit dari support tersebut. Tapi hari ini kita kembali ke bawah dari supportnya. Yang perlu menjadi catatan teman-teman ya, jika nantinya kita gagal untuk mempertahankan atau kembali menguat di atas support Fibonacci 0.6 teman-teman, atau dengan kata lain kita tertahan seperti ini dan kita mengalami koreksi kembali, ya bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali ke area support dari pola symmetrical triangle-nya teman-teman. Yang harus menjadi catatan saat ini, jika Ripple bisa breakdown dari area supportnya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple melanjutkan koreksi hingga area Fibonacci 0,7-nya atau di area support terdekat saat ini yang berpotensi menahan pergerakan dari koreksi Ripple. Jika kurang lebih seperti ini. Jadi potensi koreksi Ripple itu bisa kita melihat Ripple kembali koreksi hingga harga sekitar 10.200. Kurang lebih seperti itu. Dengan catatan tadi, jika kita benar-benar terkonfirmasi teman-teman breakdown dari area support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk skenario yang pertama. Skenario yang kedua, jika kita gagal mempertahankan setelah kita breakdown ya. Nah, jika kita mengalami gagal mempertahankan atau menguat kembali ke atas area support Fibonacci 0,6, kita tertahan dan kita koreksi kembali plus kita breakout teman-teman dari area supportnya yang terbentuk dari pola symmetrical triangle dan kita gagal mempertahankan support yang sudah dijebol teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple melanjutkan koreksi yang lebih dalam, dimana untuk support Ripple berikutnya itu ada di area support terkuat yang sempat menahan pergerakan Ripple yang terjadi pada bulan Juni di kisaran harga kurang lebih 7.500 ya. Ini bisa saja dicapai apabila kita melewati beberapa support. Yang pertama itu support dari pola symmetrical triangle-nya, yang kedua itu support dari Fibonacci 0,7, yang ketiga yaitu ya kita tidak bisa kembali ke area atau ke dalam pola symmetrical triangle. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa terjadi untuk Ripple, untuk potensi koreksi Ripple gitu ya. Akan tetapi teman-teman, jika kita breakdown, kita bisa tertahan di area support Fibonacci 0,7 dan kita bisa melihat Ripple kembali menguat ke dalam pola symmetrical triangle teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali menguat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak sekali potensi dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk Ripple ke depannya. Jadi yang perlu dilihat dan juga yang perlu diperhatikan yaitu support dua terdekat saat ini, yaitu support dari symmetrical triangle yang garis merah dan juga support Fibonacci 0,7. Teman-teman bisa langsung praktekkan ya untuk penarikan Fibonacci-nya, yaitu Fibonacci ditarik dari candle terakhir pada bulan Juni tanggal 22 dan juga candle pada 6 September ya penguatannya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita telah berbicara mengenai potensi koreksinya ya. Kita berbicara mengenai potensi penguatannya lagi teman-teman ya. Oke, sebelumnya kenapa aku katakan ini bisa terjadi teman-teman? Ini juga didukung dari Bitcoin saat ini. Kita lihat pergerakan dari Bitcoin. Saat ini setelah kita breakdown teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita breakdown ya. Dan saat ini kita bisa melihat Bitcoin secara tidak langsung bisa dikatakan saat ini membentuk pola yang namanya bear flag teman-teman. Di mana pola bear flag ini bisa dilihat contohnya di sini. Pola bear flag jika terjadi dari penurunan biasanya selanjutnya adalah koreksi ya. Ini yang mungkin saja terjadi untuk Bitcoin saat ini. Kita bisa lihat untuk bear flag-nya sangat jelas teman-teman. Apakah kita bisa menguat kembali teman-teman atau bahkan kita breakdown? Ya, jika kita breakdown bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan koreksinya teman-teman hingga kurang lebih di kisaran support keempatnya ya, support keempat atau di kisaran harga kurang lebih 37.000 dolar ya, atau di area tahanan yang terjadi pada bulan Agustus sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin Ripple juga mengikuti koreksi. Ya, minimal tadi kita bisa melihat Ripple kembali ke area support Fibonacci 0,7. Nah, yang harus diantisipasi yaitu jika
Fibonacci 0,7 tidak kuat, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple melanjutkan koreksinya lebih dalam. Kurang lebih seperti itu ya. Kita berbicara mengenai potensi penguat untuk Ripple lagi ya. Karena kita berbicara mengenai koreksi, rasanya kurang tepat jika kita tidak berbicara mengenai potensi penguatannya, teman-teman. Aku tarik lagi Fibonacci retracement dari harga penguatan terakhir hingga harga koreksian saat ini ya. Anggap saja koreksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember ini adalah koreksi terakhir untuk Ripple, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat teman-teman untuk potensian Ripple berikutnya. Jika kita ingin melihat Ripple ini menguat teman-teman, kita wajib break dulu dari area resisten terdekatnya yaitu di Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga kurang lebih 13.200 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, kita sudah breakdown hingga area support dari pola symmetrical triangle. Wajib sekali kita menguat kembali teman-teman. Minimal kita bisa break dari resisten Fibonacci 0,2. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple melanjutkan penguatan hingga Fibonacci 0,3 dulu. Nantinya kita bisa retest teman-teman. Retest ke Fibonacci 0,2 yang sudah jebol. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali menguat. Bahkan kita bisa break kembali dari area resisten dari symmetrical triangle-nya ya. Nah, jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple melanjutkan penguatannya teman-teman. Untuk potensi penguatannya teman-teman di mana saja kita bisa lihat teman-teman di sini untuk area-area resisten dari Ripple, yaitu yang pertama minimal kita bisa melihat Ripple kembali ke area resisten Fibonacci 0,5 teman-teman ya, jika kita bisa mengalami penguatan, dimana untuk targetnya itu kurang lebih di kisaran harga sekitar 15.600 ya. Dengan catatan tadi, minimal kita harus bisa break dulu dari area resisten Fibonacci 0,2. Dan alangkah lebih bagus lagi jika kita bisa break dari area resisten pola symmetrical triangle-nya. Jadi target terdekat di harga 15.000 ini atau 15.600 kita bisa capai dengan segera ya. Nah, bahkan jika kita breakout teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali menguat hingga area penguatan terakhir di kisaran harga 20 ribuan kurang lebih ya. Jadi ini target untuk Ripple kedepannya jika kita bisa breakout dari resisten pola symmetrical triangle-nya teman-teman ya. Dengan catatan, yang pertama kita wajib dulu bisa mempertahankan area support saat ini dan juga kita bisa break dari resisten Fibonacci 0,2. Oke? Aku rasa untuk pembahasan dari Ripple teman-teman, aku cukupkan sampai di sini. Ya semoga saja bisa membantu untuk teman-teman semua dalam mengambil keputusan dan juga jangan dijadikan analisa aku ini sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli asetnya. Bijaklah dalam bertransaksi dan juga bijaklah dalam mengelola aset teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan buy koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.